Kehadiran Kim sebagai motor pendukung RK membuat banyak partai berpotensi masuk ke dalam koalisi gemuk Kim Plus, seperti Nasdem, PKS, dan PKB. Kondisi ini berpotensi membuat Anies Baswedan terancam kehilangan dukungan partai di Pilgub Jakarta, sekaligus memunculkan isu skenario RK melawan kotak kosong. Lantas beranikah PDI Perjuangan mengusung Anies demi hindari kotak kosong di Pilgub Jakarta? Kita akan bahas bersama politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus dan juga jubir dari PKS Muhammad Khalid serta Direktur Eksekutif Poltreking Mas Hanta Yuda. Selamat petang Mas Hanta, Bang Deddy. Selamat Mas petang, Khalid. Cynthia. Selamat petang semua. Bang Deddy, Mas Khalid. Mas Hanta, bagaimana melihat kondisi saat ini di mana posisi Anies Baswedan bisa dikatakan terjepit dan juga di tengah-tengah bagaimana Kim Plus ini semakin membuka ruang dengan setiap partai politik? Ya, Cynthia, peta elektoral Pilkada DKI kalau kita baca hari ini agak sedikit lebih terang dibanding sebelumnya. Dia sedang bergerak kepada dua potensi peta. Satu, Kim Plus yang kemungkinan figurnya Ridwan Kamil itu berhadapan dengan kotak kosong, atau betul-betul ada head to head pertarungan yang keras antara Kim Plus tadi, mungkin Ridwan Kamil, melawan lawannya, apakah Anies Baswedan atau yang lainnya. Artinya Pilkada DKI akan terlaksana dalam satu putaran saja. Kecil kemungkinan akan ada 3 poros politik. Kenapa ini terjadi? Petanya menjadi komplikasi ini terjadi, kompleksitasnya muncul karena tadi tidak ada satu partai pun yang memenuhi syarat untuk bisa mendukung pasangan calon tanpa berkoalisi. 22 kursi. Nah, dari data ini maka potensi opsi koalisinya tinggi, sebenarnya banyak. PDI Perjuangan PKS bisa, PDI Perjuangan dengan Nasdem bisa, PKB dengan PKS bisa, PKS dengan Nasdem bisa, dan seterusnya. Tetapi di saat yang sama, peta yang koalisi opsinya ini besar juga menyimpan kerentanan yang amat sangat tinggi sekali. Jadi kemungkinan tidak terlaksananya koalisi lawan Kim Plus ini juga besar menurut saya, meskipun peluang untuk ada lawannya ada. Kenapa? Karena saya ingin jawab pertanyaan tadi, titik pisah atau daya tolaknya juga tinggi. Satu, dari 4 partai yang saya sebutkan di luar Kim hari ini ada potensi benturan ideologi, tapi ini potensi tidak terlalu besar. Misalnya 2 partai ini kerap disebutkan, ada PDI Perjuangan dan PKS, meskipun tidak mustahil mereka bisa bersatu. Yang kedua, soal cross kepentingan, posisi cawagupnya. Kita tahu PKS, Cynthia, sejak awal sudah memasang nama Sohibul Iman. Itu apa mungkin PDI Perjuangan ingin mengalah? Tidak ada figur. Pada PDI Perjuangan juga partai yang kuat di Jakarta, tidak ada figur itu. Sementara Anies Baswedan tidak bisa merepresentasikan PDI Perjuangan atau nama-nama yang lainnya. Artinya persilangan kepentingan ini menjadi tantangan bagi Anies Baswedan untuk melakukan semacam mengambil titik tengah, mengagregasi semua kepentingan partai-partai yang saya sebutkan tadi, dan apakah mungkin PKS bersedia melakukan renegosiasi terhadap posisi Sohibul Iman tadi. Yang ketiga, titik pisahnya, jadi tolaknya adalah, yang ini sangat penting, adalah komplikasi koalisi. Artinya apa? Partai-partai yang saya sebutkan tadi, selain PDI Perjuangan, itu sangat besar sekali potensinya bergabung di dalam pemerintahan Prabowo yang baru ke depan. Termasuk PKS, apalagi Nasdem dan PKB. Nah, apabila terrealisasi koalisi Kim Plus itu meninggalkan sendiri PDI Perjuangan, maka skenario skema hanya melawan kotak kosong itu bukan mustahil akan betul-betul terjadi. Jadi kuncinya memang ada di PKS, seperti tadi Bung Khalid mengatakan, berpacu dengan waktu ya mereka. Nah, kalau kemudian mereka gagal membangun koalisi itu, bisa jadi itu terrealisasi. Nah, posisi inilah yang menyebabkan kompleksitas itu terjadi. Tetapi sedikit saya ingin nambahkan, apakah mungkin Ridwan Kamil dan koalisi Kim Plus ini mendapatkan lawan? Mungkin saja, karena mereka punya daya atau titik temu juga, kedekatan ideologi, punya kedekatan veto player. Kita tahu PKB dekat dengan PDI Perjuangan, PKS mungkin dengan Nasdem dan sebagainya. Yang ketiga adalah komposisi koalisi mereka. Persyaratan 22 kursi itu mengharuskan daya dorong mereka harus menambah satu partai lagi. Tapi saya ingin menambah analisanya dengan yang tadi sama, komplikasi koalisi, ini juga terkait dengan persamaan posisi koalisi. Artinya apa? Posisi mereka disamakan dengan memiliki lawan politik yang sama, kompetitor yang sama. Siapa lawannya? Lawannya adalah Kim, Prabowo, dan Jokowi. Nah, kalau ada partai di luar PDI Perjuangan memiliki posisi yang sama, maka terrealisasilah di Jakarta
Kim melawan lawannya. Tapi kalau itu tidak realisasi, maka prediksi saya Oke. apa namanya? Kalau dari perspektif Anda, apa sih setidaknya yang menghalangi ataupun menjadikan lancar terkait dengan titik nego ataupun titik temu antara para partai? Eh, ada dua faktor dari sisi Anies Baswedannya dan partai itu sendiri. Jadi satu faktor Anies Baswedan, apakah dia bisa menjadi titik temu untuk mengagregasi semua kepentingan partai yang bersilangan tadi. Itu kan sulit sekali karena semua menginginkan posisi strategis sebagai cawagup dan seterusnya. Apalagi sekarang ada kompleksitas, ada pemerintahan baru Prabowo Gibran. Yang kedua, apakah mungkin partai-partai yang 4 di luar pemerintahan PDI Perjuangan, PKS, Nasdem dan PKB itu memiliki titik temu? Menurut saya tidak lebih kuat daripada faktor yang dimiliki oleh Kim hari ini. Nah, saya melihat tendensi ya atau kata lainnya indikasi PKS merubah haluan politiknya per hari ini cukup keras, cukup kuat ketimbang yang sebelumnya. Ada 3 faktor kalau kita catat. Satu, ketika Presiden PKS mengeluarkan statement undang-undang dong Pak Prabowo PKS untuk gabung di pemerintahan. Itu kalimat penting untuk bergabung dalam pemerintah. Artinya PKS membuka diri kemungkinan untuk bergabung di pemerintahan Prabowo Gibran. Di dalam Kim Plus itu ada Prabowo Gibrannya, tanda petik ya, pemerintahan pusat yang tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, dukungan Partai Keadilan Sejahtera kepada Bobi di Sumatera Utara. Ya. Dan yang ketiga, komposisi yang barusan Cynthia tanyakan kepada Bung Khalid tadi tentang kemungkinan Presiden PKS Pak Saiku itu dipasangkan dengan Ridwan Kamil. Nah, ini 3 tendensi ini yang memungkinkan kemungkinan kotak kosong, skenario kotak kosong itu terbuka lebar. Karena apa? Karena mungkin saja secara kandidasi di mana strategi Kim memberikan posisi cagupnya diberikan kepada Ridwan Kamil yang merepresentasi Kim, cawagupnya kemungkinan besar, misalnya orang berpikir mungkin Kaisang sebagainya, tapi per hari ini menurut saya ada Kim Plus itu, yang di luar itu, yaitu PKS. Untuk apa? Untuk memecah potensi koalisi untuk melawan Ridwan Kamil atau Kim tadi itu. Nah, di posisi ini maka per hari ini sikap PKS menjadi penting. Begitu PKS misalnya betul-betul indikasi yang saya sebutkan tendensinya menguat, maka PD Perjuangan semakin kecil mendebatkan teman koalisi. Sementara Nasdem dan PKB itu relatif lebih mudah karena mereka kemungkinan besar bergabung di dalam pemerintahan Prabowo Gibran, pemerintah baru itu jauh lebih besar. Jadi membereskan versi Kim Plus tadi adalah kuncinya di PKS. Jadi posisi tawarnya PKS hari ini Pak Khalid sangat tinggi sekali. Dapat 3-3-nya nanti. Satu bisa jadi kompos baru PKS dapat cawagup satu. Yang kedua kemudian diajak ke dalam pemerintahan dan lebih pasti ketimbang misalnya Sohibul Iman wakil dengan Anies kan belum pasti. Nah kalau berpasangan kita ngomong kepastian terlepas dari sisi soal demokrasi tadi ya. Nah itu yang membuat potensi per skenario terbukanya Kim Plus melawan kotak kosong per hari ini cukup besar, bukan agak besar, tapi cukup besar bahkan sangat besar. Tetapi kita tetap membuka peluang kemungkinan ada yang terlempar. Kita balik ya, ada terlempar masuk ke dalam Kim, tapi bisa juga yang gagal di ujung kemudian berhasil menjadi teman PD Perjuangan. Per hari ini dari awal analisis saya hanya percaya sepenuhnya PD Perjuangan yang bisa di luar pemerintahan Prabowo Gibran dan juga mungkin di komposisi di Jakarta. Baik, kalau Mas, ada hitungan politiknya tentunya realistis, bukan pilihan negatif tapi pilihan realistis.